Shalom, saudaraku yang disayang Tuhan Yesus Kristus. Bahagia sekali saat ini kembali saya akan melanjutkan mengenai petunjuk pelaksanaan kegerakan Kitab Wahyu pada bagian yang kelima. Sampai kepada bagian yang keempat kemarin sudah saya terangkan mengenai 3 bagian utama, yaitu bagian pertama 2 tahun penyucian terhadap gereja Zaitun Liar atau gereja non-Israel yang dipimpin oleh 7 orang hamba Tuhan yang disebut sebagai 7 bintang di tangan kanan Allah. Kemudian sesudah penyucian pengudusan gereja bangsa Zaitun Liar dilanjutkan dengan 9 bulan kegerakan kuda putih. Kemudian setelah 9 bulan kegerakan kuda putih, maka dilanjutkan dengan masa kandungan gereja Tuhan atau masa kebaktian dunia. Saudaraku, di mana ketika terjadi kegerakan kuda putih, di sanalah terjadi penghukuman 7 meterai. Kemudian ketika terjadi masa kandungan gereja Tuhan, di sanalah terjadi penghukuman 7 sangkakala. Kemudian kalau dijumlahkan, saudaraku, 2 tahun kegerakan untuk menyucikan, menguduskan gereja Zaitun Liar itu, saudaraku, kemudian ditambah dengan 9 bulan kegerakan kuda putih, ditambah dengan 9 bulan waktu kandungan gereja Tuhan, 2 tahun ditambah 9 bulan ditambah 9 bulan sama dengan 3,5 tahun, saudaraku. Dan total kegenapan Kitab Wahyu itu ada 7 tahun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kemudian saat ini pada season kali ini saya akan menyampaikan mengenai 3,5 tahun yang kedua, yang disebut juga dengan masa pengungsian gereja Tuhan. Disebut juga dengan masa antikris yang terjadi di muka bumi. Saudaraku, jadi ketika masa antikris itu terjadi di muka bumi, itu gereja Tuhan yang memenuhi syarat terukur sebagai bait suci. Kitab Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2 mensyaratkan bahwa gereja yang akan diungsikan itu harus terukur sebagai bait suci Allah. Kemudian gereja yang terukur sebagai bait suci Allah itu akan diungsikan, saudaraku. Digambarkan di sana, maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang ada di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Saudaraku, ini adalah wanita yang akan melahirkan saudaraku, tubuh Kristus gambarannya, saudaraku. Wahyu pasal 12 ini, maka tampaklah suatu tanda. Tanda di sini bukan tanda lahiriah, saudaraku. Ini bahasa Inggrisnya sign. Kemudian bahasa aslinya disebut saimeon. Ini merupakan satu perlambang. Jadi Wahyu pasal 12 ini bentuk fisiknya nggak pernah ada. Wanita yang pakaiannya nanti matahari, bulan, dan bintang itu, matahari itu besar sekali, bulan besar, bintang apalagi, saudaraku. Jadi ini secara fisik tidak pernah ada. Ini merupakan satu saimeon, merupakan satu tanda yang harus kita pecahkan rahasianya, saudaraku. Kemudian, saudaraku, ini merupakan arah dari kekristenan akhir zaman. Wahyu pasal 12 ayat 5, saudaraku, perhatikan. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Amin, saudaraku. Ini sekali lagi, kalau 2000 tahun yang lalu yang lahir di Bethlehem itu adalah Tuhan Yesus, kepala gereja, maka di Wahyu pasal 12 ini yang lahir adalah tubuh Kristus. Perhatikan baik-baik, 2000 tahun yang lalu yang lahir adalah Tuhan Yesus Kristus, kepala gereja. Kemudian di Wahyu pasal 12 ini adalah yang lahir adalah
tubuh Kristus, dan tubuh Kristus itu kita semua, gereja yang bersatu dari segala bangsa, suku, bahasa, dan bangsa Israel yang bersatu utuh. Itulah lahirnya tubuh Kristus. Wahyu pasal 12 ayat 5 ini saudaraku adalah lahirnya tubuh Kristus. Saudaraku, kemudian ayat 6, perhatikan baik-baik. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Amin, saudaraku. Jadi pada bagian yang kedua ini ada 3 hal penting, saudaraku. Pertama, saudaraku, 3,5 tahun yang kedua ini merupakan masa di mana gereja diungsikan. Di sini dikatakan perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan satu tempat baginya, supaya oleh Allah dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Jadi saudaraku, ini poin yang pertama. Saat itu 3,5 tahun atau 1260 hari terakhir sebelum Tuhan Yesus datang, itu gereja dinyatakan diungsikan. Ini nggak cuma sekali, 2 kali Alkitab nulis. Dengan ayat yang ke-14, saudaraku, di sana juga dikatakan bahwa wanita itu terbang dengan 2 sayap burung nasar yang besar ke padang belantara pengungsian, saudaraku. Ayat 14 saudara baca sendiri. Jadi ada waktunya betul, saudaraku, gereja ini nanti diungsikan. Ini hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua yang harus kita ketahui, bahwa di 3,5 tahun yang kedua atau 3,5 tahun sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus, itu akan terjadi masa antikris yang begitu dahsyat, begitu sadis, masa yang sangat menyeramkan, masa yang paling sadis, masa yang paling jahat yang pernah terjadi di muka bumi ini. Itu yang kedua. Kemudian ini ditulis di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-13, ayatnya ayat yang ke-5. Kita akan bacakan, saudaraku. Perhatikan bahwa ini Wahyu pasal 13 ayat 5 ini pun menyatakan masa antikris itu 3,5 tahun atau 42 bulan. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Amin, saudaraku. Jadi beberapa ayat, bahkan 4 ayat menyatakan bahwa masa antikris itu, saudaraku, 3,5 tahun atau 1260 hari atau 42 bulan atau 3,5 masa. Saudaraku, kalau dalam nubuatan Nabi Daniel pasal 9 ayat 27, di sana juga dituliskan, jadi ada 5 dengan nubuatannya itu, saudaraku. Nanti pembinasa keji itu akan berdiri, saudaraku, akan datang ketika 3,5 tahun terakhir, saudaraku. Jadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus nanti ada 3,5 tahun terakhir di mana pembinasa keji itu akan berdiri, saudaraku. Jadi, saudaraku, antikris ini lamanya adalah 3,5 tahun, 42 bulan atau 1260 hari. Saudaraku, itu poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, pada 3,5 tahun yang terakhir ini, saudaraku, akan terjadi yang namanya penghukuman 7 cawan murka Allah, di mana tokoh-tokoh yang di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 disebut 7 bintang di tangan kanan Allah, yang ketika kegerakan kuda putih dia, saudaraku, menjadi pelaksana penghukuman 7 meterai. Kemudian ketika kebaktian dunia, mereka menjadi pelaksana dari penghukuman 7 sangkakala. Maka ketika 3,5 tahun terakhir ini, 7 malaikat ini, saudaraku, 7 hamba Tuhan pilihan ini, mereka menjadi pelaksana dari penghukuman 7 sangkakala. Kita baca di dalam Wahyu pasal yang ke-15, saudaraku. Kita akan melihat ini malaikat yang di dalam kitab Wahyu pasal 1 disebut 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Hamba-hamba Tuhan pilihan ini, saudaraku, nanti akan dipercaya mandat untuk mencurahkan 7 cawan murka Allah, penghukuman yang paling dahsyat di muka bumi. Saudaraku, Wahyu pasal 15 ayat 1
Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Ini juga tanda di sini, saudaraku, dan aku melihat suatu tanda. Ini sama dengan yang dipakai ketika menuliskan Wahyu pasal 12. Tanda ini disebut juga sign atau Saimeon, artinya ini adalah satu perlambang. Jadi ini bukan malaikat betulan yang nanti berbaris di langit membawa 7 cawan. Tidak, saudaraku, ini hamba Tuhan yang sejak di dalam kitab Wahyu sudah ditulis sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Nanti, saudaraku, selama 3,5 tahun terakhir, selama masa antikris, saudaraku, ini terjadi di muka bumi, maka hamba Tuhan yang namanya 7 bintang di tangan kanan Allah, dia akan mencurahkan hukuman 7 cawan murka Allah, saudaraku, dari satu tempat yang tersembunyi, namanya tempat padang belantara pengungsian, saudara. Karena 7 bintang ini nanti merupakan tokoh-tokoh yang ikut di dalam pengungsian, saudaraku. Sementara yang tertinggal adalah orang-orang Kristen yang kanak-kanak rohani, yang tidak dewasa rohani, yang tidak menjadi bait suci Allah. Mereka akan tertinggal, saudaraku, pada masa antikris tersebut. Saudara, kita akan kembali mempelajari di dalam Wahyu pasal yang ke-12, saudaraku. Wahyu pasal yang ke-12, saudaraku, ayat 6 saya bacakan. Ini pengungsian, saudaraku. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya, saudaraku. Jadi lewat kepemimpinan 7 bintang tadi, saudaraku, gereja-gereja akhir zaman akan dibawa, akan diberi petunjuk, akan diberi nasihat, akan diberi satu panduan untuk bisa, saudaraku, lari ke padang gurun ketika nanti masa antikris itu terjadi. Lari di sini, saudaraku, ini di dalam bahasa aslinya disebut sebagai viogo, saudaraku. Kemarin ketika saya pergumulkan, saudaraku, lari di sini ternyata ini bukan berarti secara hurufiah. Ini merupakan lari secara fisik, kemudian menggunakan kekuatan fisiknya. Saudaraku, mereka lari naik-naik ke perbukitan, ke pegunungan. Tidak, saudaraku, tidak seperti itu. Karena ada beberapa kriteria yang sangat khusus, saudaraku, bahwa nanti, saudaraku, gereja-gereja akhir zaman yang memenuhi standar rohani ini akan lari dengan cara yang begitu dahsyat dan ajaib. Dikatakan dalam Wahyu pasal 12 ayat 14, mereka disediakan fasilitas 2 sayap burung nasar besar dari Tuhan. Artinya keajaiban yang luar biasa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, lari di sini ini ditulis sebagai, saudaraku, piogo, saudaraku. Piogo ini artinya lari dan menghilang, saudaraku. Lari dan lenyap atau lari dan menghilang. Saudaraku, seperti juga ketika dituliskan di dalam Wahyu pasal 20 ayat 11 ketika Tuhan menuliskan mengenai lenyapnya langit dan bumi ketika pengadilan tahta putih dibuka. Nah, ini lenyapnya di sana itu sama dengan ketika Wahyu pasal 12 ayat 6 ini dituliskan perempuan itu lari. Lari itu viogo, saudaraku. Ini artinya apa, saudaraku? Lari dan lenyap, saudaraku. Jadi oleh karena ini mengandung arti yang begitu luar biasa, saudaraku, maka menjadi terjawablah ayat di dalam Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-15 sampai selanjutnya, saudaraku. Di sana dikatakan nanti ketika pembinasa keji atau antikris itu berdiri di tempat kudus, ini Matius pasal 24 ayat yang ke-15, saudaraku, perhatikan baik-baik. Kemudian ayat yang ke-16 Matius 24 ayat 16, maka orang-orang yang di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, saudaraku. Kemudian pernyataan selanjutnya, ayat selanjutnya, orang yang berada di peranginan jangan turun mengambil barang.
Saudaraku, ini ayat yang ke-17, saudaraku. Jadi yang sedang di peranginan, sedang ada di atas, saudaraku, nggak usah turun, saudaraku. Karena apa, saudaraku? Karena saat itu nanti akan terjadi piogo, saudaraku. Akan terjadi sesuatu yang dahsyat, saudaraku. Akan semacam lari, hilang dan lenyap, dibawa oleh Tuhan ke satu tempat yang namanya padang gurun, saudaraku. Kemudian di ayat 18 dari Matius pasal 24 ini, orang yang sedang di ladang jangan kembali, wes rasa mulai di sana saja, karena saat itu nanti akan terjadi piogo, saudaraku. Artinya mereka akan dibuat lenyap, hilang lenyap, saudaraku. Jadi ini memang kejadian yang ajaib ya, saudaraku. Jadi lewat pembentukan pendidikan tubuh kita didik, kita latih dari hari ke sehari memiliki sifat baik Allah yang semakin sempurna, nanti puncaknya kita itu akan piogo, hilang lenyap, saudara, ketika Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ke-14 ini digenapi. Jadi nanti larinya itu bukan lari dengan kekuatan kita, menek-menek gunung, naik-naik perbukitan, saudaraku, tidak seperti itu. Ingat, nanti pada saat pengungsian itu ada kakek-kakek, ada nenek-nenek, opa-opa, oma-oma yang sudah tua, ada anak-anak kecil yang, saudaraku, yang harus ikut juga, saudaraku. Karena orang tuanya masuk di dalam hitungan sebagai mempelai, maka anak kecil itu, saudaraku, yang masih terhisap di dalam keselamatan orang tuanya akan ikut juga, saudaraku. Kemudian orang-orang tua yang 60 tahun, 70 tahun, saudaraku, kalau tidak melalui kekuatan Allah yang dahsyat, piogo, saudaraku, artinya lari dan hilang, lenyap, saudaraku, ini tidak bisa, saudaraku. Nanti yang tua-tua, yang sepuh-sepuh, bahasa Jawanya nanti ketika lari naik ke gunung bisa pedot nanti napasnya, saudaraku, napasnya nggak kuat atau jantungnya gimana, saudaraku. Jadi, saudaraku, pada saat itu, saudaraku, Matius pasal 24 ayat yang ke-15 sampai 18 ini terjawab sudah. Nanti bagaimana cara mengungsi? Ternyata dengan cara piogo, artinya kita lari, hilang, lenyap, saudaraku, dengan kekuatan dua sayap burung nasar yang besar, saudaraku. Bukan seperti yang selama ini mungkin saudara baca, saudara simak dalam pemberitaan-pemberitaan terdahulu, saudaraku. Orang-orang mengatakan nanti kita ya lari ke gunung, saudaraku, kita lari ke bukit-bukit mengungsi, kita hadapi antikris. Tidak begitu, saudaraku. Nanti ini akan dibawa oleh kekuatan Allah. Ayat 6, saudaraku, perempuan itu piogo, lari dan hilang ke padang gurun, tapi tempatnya di padang gurun. Jadi semacam, kalau bahasa Jawanya itu, kalau di apa ya, saudaraku, saya gambarkan itu susah ini gambarkannya. Kita dibawa dengan kekuatan yang luar biasa, semacam celing gitu loh, saudaraku. Kita dibawa ke padang belantara pengungsian, saudaraku. Jadi ini kekuatan Tuhan, kekuatan dua sayap burung nasar besar, saudaraku. Ini yang perlu saya sampaikan saat ini, supaya saudara mengerti bagaimana nanti prosesnya pengungsian tersebut terjadi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itulah nanti bagaimana terjadinya pengungsian. Kemudian di tempat pengungsian, saudaraku, ini kita lihat, saudaraku, Wahyu pasal 14 ayat 1. Ini setelah mereka piogo, menghilang lenyap, kemudian mereka dibawa ternyata ke tempat yang namanya padang belantara pengungsian. Saudaraku, ini Wahyu pasal 14 ayat 1. Kita baca, anak domba dan pengikut-pengikutnya yang ditebusnya. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Amin, saudaraku. Jadi di sini ada 144.000 orang. Ini angka hurufiah, saudaraku, angka perlambang saja. Kemarin sudah saya terangkan bahwa saudaraku, angka 144.000 ini adalah angka perbudakan ketika bangsa Israel diperbudak di Mesir. Itu lamanya adalah 144.000 hari, saudaraku. Saudara ingat baik-baik, Israel diperbudak di Mesir itu selama 400 tahun. Dan 1 tahun Israel itu sama dengan 360 hari. Jadi 400 kali 360 sama dengan
144.000. Dan pada hari yang ke 144.000 tersebut, Israel dibebaskan oleh Musa dari cengkeraman perbudakan Fir'aun. Saudaraku, orang-orang yang bebas itu, saudaraku, yang bebas dari perbudakan selama 144.000 hari itu adalah orang-orang yang menjunjung tinggi korban anak domba Paskah. Ini artinya apa, saudaraku, dalam kaitannya dengan Wahyu pasal 14? Orang yang berada di padang belantara pengungsian ini adalah orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang menjunjung tinggi korban Kristus, anak domba yang tersembelih, Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, perhatikan baik-baik. Jadi angka 144.000 ini merupakan angka simbolis, saudaraku, yang pada hakikatnya nanti itu adalah gambaran dari mempelai wanita anak domba. Orang-orang percaya dari seluruh muka bumi yang menghargai korban Kristus, yang percaya, menghargai, menjunjung tinggi korban Kristus untuk kesucian dan kesempurnaan hidupnya. Oleh karena itu, Wahyu pasal 14 ini dikatakan mereka itu ibarat perawan hatinya, saudaraku, tidak perawan secara lahiriah. Karena nanti saya sampaikan ini ada juga kakek-kakek, nenek-nenek yang ikut di pengungsian ini, mereka tentunya nggak perawan, saudaraku, tapi hatinya yang perawan, sehingga mereka masuk ke pengungsian ini, saudaraku. Dan tanda dari orang yang hatinya perawan itu, dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Ini Wahyu pasal yang ke-14 ayat ke-5, saudaraku. Jadi ada 3 hal pokok yang harus kita ketahui tentang 3,5 tahun yang kedua, saudaraku, bahwa pada saat itu terjadi, saudaraku, gereja diungsikan. Piogo caranya, saudaraku. Jadi caranya bukan lari dengan kekuatan kita sendiri. Kita memang harus berusaha, saudaraku. Tapi lepas dari kekuatan kita, maka nanti yang akan menopang kita adalah kekuatan 2 sayap burung nasar besar. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-14. Jadi nanti kita mengungsi itu dengan cara, saudaraku, piogo, saudaraku, lari dan menghilang. Ini kekuatan Tuhan yang ajaib. Kalau bahasa saya apa ya, saudaraku, ini yang paling pas itu celing begitu, saudaraku. Karena ada orang yang masih ada di peranginan, nggak usah turun, karena saat itu akan piogo, saudaraku, akan mengalami satu kekuatan yang luar biasa, dipindahkan dengan 2 sayap burung nasar. Yang masih di ladang, saudaraku, rasa mulai, saudaraku, karena pada saat itu akan terjadi, saudaraku, lari dan hilang lenyap, piogo, saudaraku. Jadi, saudaraku, terjadinya pengungsian ini adalah melalui kekuatan 2 sayap burung nasar besar. Oleh karena itu orang sering menjadi keliru antara pengungsian ini dengan pengangkatan, karena memang mirip, saudaraku. Kalau di dalam, saudaraku, pengungsian ini gereja diungsikan dengan cara ajaib, dengan cara piogo, hilang lenyap, lari, hilang lenyap, saudaraku, kemudian pindah ke padang belantara pengungsian, atau, saudaraku, di dalam bahasa aslinya disebut sebagai eremos, saudaraku, padang gurun, tempat-tempat yang sepi. Jadi gereja Tuhan itu dipindahkan, saudaraku, dari kondisi dunia, dari kejahatan dunia ini dengan cara piogo tadi, saudaraku, lari dan menghilang ke tempatnya, yaitu tempatnya itu eremos, tempat-tempat yang suci yang disiapkan oleh Tuhan, tempat-tempat yang sunyi, tempat-tempat sepi, atau disebut juga Wahyu pasal 12 ayat 14 sebagai padang gurun, saudaraku. Di sana nanti, saudaraku, orang-orang yang dikuduskan, mempelai wanita anak domba Allah yang tidak akan mengalami kematian tubuh itu, mereka diungsikan, saudaraku. Jadi caranya itu dengan cara Tuhan yang ajaib. Jadi nanti yang sedang berada di peranginan itu memang gak usah turun, karena akan ada satu kekuatan yang besar yang membuat dia nanti hilang lenyap, piogo, saudaraku. Kemudian, saudaraku, yang ada di sedang di ladang, mereka juga gak usah pulang, karena pada saat itu akan ada kekuatan Tuhan yang akan membawa mereka piogo, artinya, saudaraku, hilang lenyap. Saudaraku, makanya sering keliru ya, saudaraku, orang dengan
ini pengungsian di Wahyu pasal 12 yang disebut sebagai Viogo ini dengan pengangkatan nanti di Wahyu pasal 19 ketika Tuhan Yesus Kristus datang. Saudaraku, ketika Tuhan Yesus Kristus datang di akhir 1260 hari, di akhir 3,5 tahun yang kedua, di akhir masa antikris, saudaraku, maka nanti yang mati dalam Tuhan dari awal zaman hingga akhir zaman itu dibangkitkan. Kemudian yang masih hidup, yang diungsikan secara Viogo tadi, saudaraku, ke satu tempat yang namanya eremos atau padang belantara pengungsian, itu mereka akan diangkat dan diubahkan dalam tubuh kemuliaan sehingga tidak mengalami kematian tubuh. Kemudian perjamuan kawin anak domba Allah. Kemudian saudaraku, setelah perjamuan kawin anak domba Allah atau pengadilan tahta Kristus, itu kemudian akan masuk satu kondisi yang disebut perang Harmagedon untuk menangkap antikris dan nabi palsu. Saudaraku, jadi kiranya demikian, kiranya menjadi jelas ya saudaraku, antara ketika gereja diungsikan dengan cara Viogo ini, karena caranya juga ajaib saudaraku, yang diperanginan, wes rasa mudun, mereka akan di Viogo saudaraku, akan dilenyapkan saudaraku dengan kekuatan Tuhan. Yang sedang di ladang juga rasa mulai saudaraku, karena pada saat itu saudaraku mereka akan dibikin saudaraku lari dan hilang lenyap saudaraku dengan kekuatan Tuhan yang dahsyat. Oleh karena itu saya menjadi paham bahwa banyak yang menjadi kurang begitu mengerti perbedaan antara pengungsian dan pengangkatan, karena keduanya itu betul-betul berbeda saudaraku. Pengungsian itu kekuatan ajaib yang membawa gereja ke suatu tempat, saudaraku. Sementara pengangkatan itu, saudaraku, nanti akan dari bumi ini, saudaraku, digambarkan di dalam Kidung Agung, apa itu yang naik dari padang belantara seperti, saudaraku, digambarkan di sana, saudaraku, dahsyat seperti bala tentara, saudaraku, dan lain sebagainya. Itu, saudaraku, naik dari padang belantara. Nanti itulah sidang mempelai wanita anak domba Allah yang diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Itu terjadi di akhir dari 3,5 tahun yang kedua, saudaraku. Jadi betul-betul beda ya, sekarang menjadi jelas antara pengungsian dan pengangkatan, atau ketika nanti gereja diangkat dan diubahkan. Jadi pada Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ke-14 ini gereja diungsikan di Viogo, saudaraku. Artinya lari dan menghilang. Ini kekuatannya juga dahsyat memang. Oleh karena itu orang sering menjadi bingung, saudaraku. Tapi setelah saya jelaskan ini, kiranya saudara menjadi paham. Nanti Wahyu pasal 12 ayat 14 ayat 6 itu kejadiannya adalah Viogo. Mereka menghilang tetapi dipindahkan ke eremos, ke padang belantara, saudaraku, ke tempat-tempat sunyi yang disediakan oleh Tuhan, saudaraku. Dan untuk membimbing ke arah itu, Tuhan mengutus hambanya yang disebut 7 bintang di tangan kanan Allah. Mereka yang akan membimbing jemaat-jemaat itu untuk mengalami penyucian, penyempurnaan, hingga akhirnya nanti bisa, saudaraku, Wahyu pasal yang ke-12 ini jemaat diungsikan ketika Tuhan Yesus, saudaraku, ketika akan datang Tuhan Yesus, ketika bumi dilanda masa antikris selama 3,5 tahun, saudaraku. Jadi ini satu rahasia besar yang saya sampaikan saat ini. Kiranya saudara menjadi paham bedanya antara pengungsian, yaitu bahwa nanti ini gereja akan lari dan lenyap, Viogo, saudaraku, dengan ketika nanti gereja itu diangkat kemudian diubahkan hidup-hidup ketika Tuhan Yesus datang. Dikatakan dalam Tesalonika, di sana dinyatakan nanti yang mati itu akan dibangkitkan dulu, kemudian yang masih hidup yang di padang belantara pengungsian itu nanti akan diubahkan di dalam sekejap mata, saudaraku. Jadi demikian luar biasa, saudaraku. Dan saudara ketahui satu hal juga, bahwa ketika 3,5 tahun terakhir itu nanti terjadi, maka 3,5 tahun terakhir itu menjadi saat bagi 7 bintang, 7 hamba Tuhan ini untuk menghukum bumi dengan 7 cawan murka Allah.
Jadi saudaraku, perhatikan baik-baik. Yang pertama, penghukuman 7 meterai itu terjadi ketika kegerakan kuda putih. Kemudian yang kedua, penghukuman sangkakala itu terjadi ketika 9 bulan masa kandungan gereja, saudaraku. Kemudian 7 cawan murka Allah ini terjadi 3,5 tahun ketika dunia dilanda masa antikris dan gereja berada di pengungsian. Jadi kiranya demikian mengenai 2 saksi dan sebagainya sudah saya terangkan. Saudara boleh klik di link saya yang judulnya mengenai 2 saksi surgawi. Saudara bisa klik di sana. Mengenai antikris juga saudara bisa klik di link video saya yang judulnya Zaman Antikris, sudah saya terangkan. Jadi ini yang saya terangkan mengenai garis besarnya kejadian selama 3,5 tahun terakhir. Jadi kiranya Tuhan memberkati. Salam penuaian. Haleluya. Amin.